Untuk mendukung Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai cara menggunakan morph pada PowerPoint. Morph digunakan untuk membuat animasi dengan gerakan yang halus dari satu slide ke slide selanjutnya. Di sini, yang bisa kalian gunakan untuk morph adalah teks, bentuk, gambar, grafik, smart art, word art, dan yang tidak adalah bagan, chart. Tentu saja kalian bisa mencobanya sendiri. Sekarang, jika pada PowerPoint kalian tidak memiliki morph, itu karena morph hanya ada di Office 365 atau Microsoft 365, PowerPoint 2019, dan PowerPoint 2021 untuk sekarang. Ini adalah cara untuk menggunakan morph. Di sini pada bagian bawah, kalian bisa menggunakan morph pada PowerPoint, dan jika kalian menjalankan morph pada PowerPoint versi misalkan 2016, di sini terdapat keterangan pada PowerPoint 2016 kalian bisa menjalankan morph, bukan menggunakan. Tetapi jika kalian menggunakan PowerPoint untuk Mac 2013, 2010, 2007, yang dimainkan adalah Fade Transition. Tentu saja di sini, jika kalian menggunakan PowerPoint 2016 untuk menjalankan morph, ada yang harus kalian install, yaitu KB di sini. Jika tidak diinstal, maka PowerPoint 2016 hanya memainkan Fade Transition. Sekarang, kita akan menggunakan morph. Yang akan pertama kita gunakan adalah objek. Kalian bisa menggunakan objek apa saja. Seperti ini misalkan. Kalian bisa menaruhnya dimanapun. Seperti sebelumnya, morph digunakan untuk menganimasikan gerakan objek dari slide 1 ke slide berikutnya. Di sini kita sudah membuat slide awal atau cover. Kita harus membuat 2 slide. Tetapi sebelum itu, untuk menggunakan morph, kalian pilih objeknya. Selanjutnya kalian pilih transisi. Dan kalian pilih morph. Selanjutnya, jika kalian hanya memiliki satu slide, tidak akan berjalan. Kita buat 2 slide. Selanjutnya dari sini, kalian rubah letak objek. Misalkan di sini, dan kalian jalankan morph. Hanya seperti ini saja. Tentu saja, kalian juga bisa melakukan seperti ini. Ini adalah morph. Sekarang, pada bagian transition to this slide, di sebelah kanannya, kalian akan menemukan effect option. Di sini, kalian akan menemukan objek, word, dan karakter. Jika kalian pergi ke sini, akan terdapat keterangan objek. Objek tentu saja objek. Keterangannya adalah memindahkan objek seperti gambar dan bentuk. Sudah kita gunakan. Yang berikutnya adalah memindahkan objek dan setiap kata. Di bagian bawahnya terdapat keterangan agar hal ini bisa bekerja, samakan kapitalisasi pada setiap kata. Sekarang, cara menggunakannya adalah kembali ke halaman cover. Kita ketikkan misalkan adalah, ini adalah kapitalisasi. Kalian harus menyamakannya.
Dengan kata lain, copy paste ke sini. Kita coba. Kita belum memberikan more. Kita pilih word. Kalian tidak perlu memilih mode di halaman awal atau cover. Seperti ini. Kita pilih none. Di halaman selanjutnya, kita pilih more. Dan kita pilih word. Tidak ada yang berubah. Kenapa? Kita cut. Kita taruh bawah. Kita gunakan more. Hasilnya seperti ini. Ini adalah more setiap kata. Bagaimana sekarang jika kita rubah setiap kapitalisasi seperti ini dan kita jalankan more? Tidak akan bisa. Jadi kalian samakan setiap kapitalisasi. Yang akan kita gunakan sekarang adalah more karakter. Keterangannya sama seperti word, hanya bedanya adalah untuk memindahkan objek dan setiap huruf. Jika ini adalah setiap kata, jika huruf berarti satu per satu. Contohnya seperti ini. Sekarang kita jalankan. Tidak ada perubahan. Kita rubah tata letaknya. Kita belum ganti efek optionnya. Kalian pilih karakter. Maka hasilnya akan seperti ini. Di sini kita ganti word. Akan seperti ini. Di sini kita ganti karakter. Sepertinya satu slide, kalian hanya bisa memilih satu efek. Jadi kalian tidak bisa menggunakan efek option yang berbeda. Itu adalah cara menggunakan more. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.